Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun hujan banyak yang berangkat. Yuk kita doa dulu. Yuk kita main dulu. Yuk senam otak. Ini sampai senam otak. Siap? Ya, boleh ya kayak gitu. Yuk siap. 1, 2, 3. Binatang kecil naik pohon yang tinggi ke atas. Binatang kecil naik pohon yang tinggi. Hujan pun turun, binatang pun jatuh. Matahari bersinar, hujan pun berhenti. Binatang kecil naik pohon yang tinggi. Binatang kecil naik tinggi sekali. Ini masjid. Ini jamaahnya, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, atahiyat, salam ke kanan, salam ke kiri, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik ada yang sudah kenal Ibnu Hajar Asqalani? Siapa itu? Pengarang kitab Bulughul Maram. Dulu waktu kecil sekali, oh ya enggak kecil banget, dia waktu belajar mengalami kesulitan belajar sehingga sering dianggap BODO. Oh, sering dianggap kurang pintar. Tetapi apa nak? Akhirnya karena sungguh-sungguh Ibnu Hajar saat itu waktu masih belajar, lihat ada tetes air hujan yang mengenai batu yang terkenal sangat keras. Ternyata batu yang sangat keras aja kalah dengan tetesan hujan yang berkali-kali. Akhirnya mikir, oh mungkin otak saya memang kurang bagus. Lalu saya cari cara biar otaknya yang tadi kurang begitu terasa jadi terasa. Yang dilakukan apa? Ibnu Hajar nulis. Apapun yang dikatakan gurunya ditulis. Nah, setelah ditulis jadilah sebuah buku. Karena bukunya masih ada, temennya yang tadi lupa bisa pinjem bukunya, jadi bukunya bermanfaat. Maka sekarang kita coba, kita juga akan praktekkan baca buku biar bukunya bermanfaat. Syaratnya satu, harus disayangi bukunya. Nah, jangan sampai disobek-sobek ataupun dilempar-lempar kayak Abdullah kemarin ya. Untuk yang dilempar kemarin kardus yang dilempar, bukan bukunya. Ya, yuk. Kita lanjutkan kisah yang kemarin. Kemarin kita sudah Mekah dan negeri Arab. Sekarang kita akan kisahkan tentang Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Nih, ada gambarnya. Ka'bah zaman dulu sempat tidak ada bentuknya, cuma ini batu yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada bentuknya. Yuk kita bacakan kisahnya yuk. Oke, ini ada bocil nih, bocil pengen dengar juga. Yuk. Oke, dengarkan ya. Ya, nanti kalau kita udah punya atau ada yang pengen beli sendiri, ini ada di pojokan sini ya. Ini ada, kalau di scan bisa nanti keluar bunyinya di HP.
Yuk, sejarah Ka'bah sangat panjang. Tempat ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Hal ini seperti diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 96. Oh, yang sudah Quran mungkin bisa dilihat nanti Ali Imran ayat 96 itu apa. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dia bertemu kembali dengan istrinya di Jam'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menuju suatu tempat. Tempat itu sejajar dengan arsy Allah. Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun rumah ibadah di sana. Lalu Nabi Adam alaihissalam tawaf dan sholat. Sebagaimana Nabi Adam pernah melihat malaikat melakukannya di arsy. Ayo, mau dengerin atau ngomong sendiri? Kalau masih ngomong sendiri paling tidak lanjutkan loh. Ya, di tempat itu doa-doa dikabulkan. Itulah Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah. Pinter. Saat Nabi Adam alaihissalam tiba, di tempat itu terdapat batu yakut berwarna merah. Batu yakut deh. Lalu Nabi Adam alaihissalam membangun fondasi Ka'bah. Bangunan itu berbentuk kotak, sangat sederhana. Letak dinding Ka'bah membuncur. Tiap sudut mengarah ke empat arah mata angin, yaitu sebelah barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Tujuannya agar bangunan tidak runtuh jika badai dan angin kencang bertiup. Tuh, ada biar bangunannya tidak jatuh ditiup angin ini. Masing-masing sudut diberi nama sesuai arahnya. Rukun Iraqi mengarah ke Irak atau Mesopotamia. Rukun Yamani mengarah ke Yaman. Rukun Syami mengarah ke Syam atau Suriah. Rukun Hajar Aswad berada di dekat Hajar Aswad. Pembangun Ka'bah kemudian dilanjutkan oleh Nabi Syed alaihissalam, putra Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu banjir besar masa Nabi Nuh, Ka'bah ikut musnah deh. Berarti Ka'bahnya waktu kena banjirnya Nabi Nuh hancur. Tak tersisa apapun kecuali gundukan tanah merah yang mendandai tempatnya. Namun orang-orang dari berbagai penjuru dunia sangat ingat bahwa Mekah pernah ada sebuah tempat ibadah. Di tempat itu setiap doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang lemah selalu datang ke sana. Mereka berdoa dan mengharap pertolongan Allah hingga sekarang. Ka'bah tetap menjadi tempat ibadah. Kaum muslimin di seluruh dunia juga menjadikan Ka'bah sebagai arah untuk menghadapkan wajah saat sholat. Bangunan Ka'bah pernah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi itu dipugar, dibangun kembali. Kerusakan disebabkan banjir, serangan tentara, serta lapuk. Bangunan Ka'bah yang sekarang berukuran 12 kali 10 kali 15 meter. Banjir besar terakhir menimpa Ka'bah tahun 1941 karena banjir lalu Ka'bahnya rusak. Kini bangunannya juga diberi atap yang disangga 3 pilar kayu. Pintunya ditinggikan dari permukaan tanah. Dinding bangunan bagian luar ditutupi oleh kelambu hitam bersulam. Pemegang kunci Ka'bah adalah keturunan dari Bani Syaibah. Administrasi dan pelayanan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah. Ka'bah menjadi ciri khas kota Mekah. Sejak dahulu, para pengunjung Mekah menjadikan Ka'bah sebagai tujuan utama. Mereka sholat, tawaf, dan berdoa di sana. Inilah yang menyebabkan Ka'bah selalu ramai oleh peziarah. Mekah menjadi negeri yang makmur. Larangan berperang di Mekah juga menjadikan Mekah aman. Keamanan ini membuat orang tidak ragu mengunjungi Mekah. Itulah salah satu berkah Allah Subhanahu wa taala untuk kota suci ini. Bagaimanakah sejarah penemuan kembali Ka'bah setelah hilang? Siapakah yang menemukannya? Saya. Oh, ya, bukan saya. Oke, ini asik ada ini. Ya, ceritanya kita lanjutkan esok hari. Ini ada doa di Multazam.
Yuk kita lihat yuk. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di multazam sambil mendekapkan wajahnya dan dadanya. Multazam adalah dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Oh berarti antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah ini ada multazam. Beliau bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat multazam. Tak seorang pun hamba Allah SWT yang berdoa di tempat ini kecuali dikabulkan doanya. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kira-kira Ustaz Soleh besok menjelang Idul Adha kita buat manasik haji gimana? Bisa. Nah, nanti di tempatnya Pak Alid itu ada bangunan Ka'bah. Nah, itu mungkin bisa dipinjam. Kalau enggak, pakai yang biasa dipakai untuk mandiin mayit itu. Nah, itu kan ada cakak-cakaknya besi. Ada kayak gitu enggak di sini? Enggak ada. Oh belum. Nah itu mungkin bisa pinjam ke sana untuk Ka'bahnya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, inilah kota Mekah yang tidak bisa dimasuki oleh siapa yang akan keluar penipu keluar akhir zaman? Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah. Tadi pagi Pak Alid manasik haji baca doanya. Udah doa, jadi doa masuk ke kota Mekah, doa masuk Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, bahkan tadi ada doa di multazam. Pak Alid udah praktek nyoba tadi. Nah, semoga aja Pak Alid Allah mudahkan ke sana ya, haji atau umroh atau dua-duanya haji umroh. Nah semua di sini siapa niat berangkat haji? Alhamdulillah. Ada yang ngacungnya kurang tinggi cuma berarti rung semangat. Oke, ini kemarin Pak Ali dapat nasihat dari Ustadz Aminuddin. Maka kalau ibaratnya kita mau pergi berangkat ke Mekah, maka ibaratnya kita harus buka pintunya dulu. Apa itu buka pintunya? Loh kalau kita mau ke Pituro, kita harus buka pintunya dulu biar bisa lewat. Masalahnya kalau pintunya masih ditutup, kita mau ke Pituro, orang buka-buka pintu, ya enggak berangkat. Ketutup, pintunya ketutup. Apalagi yang masih kekunci, tidak bisa kebuka. Maka kemarin Ustadz Aminuddin sampaikan, pertama paling tidak buka pintunya. Apa itu kata Ustadz Aminuddin? Minimal kita mulai nabung khusus untuk haji. Ya, Ustadz Soleh nabung juga waktu naik haji. Apa langsung cash? Langsung cash apa nabung dulu? Nabung dulu. Maka ibaratnya nabung dulu itu buka sedikit pintunya. Syukur nanti udah langsung daftar pendaftaran punya harta banyak. Coba kalau nabung di tabungan haji boleh diambil enggak? Belum boleh diambil kan? Kecuali diambilnya untuk haji atau haji umroh. Nah itu biasanya boleh diambil. Kecuali banget mendesak atau meninggoy. Kalau meninggal biasanya bisa diwariskan. Makanya Pak Alid sudah nabung, sudah mau berangkat tapi meninggal. Naudzubillah. Maka bisa diarahkan ke istrinya Pak Alid atau anak-anaknya Pak Alid. Nah, minimal nabung. Yo, siapa yang sudah nabung tabungan haji? Wah, alhamdulillah udah nabung. Alhamdulillah udah nabung tabungan haji khusus untuk tabungan haji. Nanti kartu tabungannya biasanya ada gambarnya Mekah, ada gambarnya Ka'bah. Nah, ya minimal itu ya latihan nabung ya. Nah, semoga Allah ridhoi kita semuanya. Allah mudahkan masuk surga Firdaus. Siap? Ya, niat untuk haji. Pak, aku belum punya uang. Nah, minimal nabung haji itu kalau tidak salah di BMT 10.000 aja diterima. Di BMT di HP BMT tahu enggak BMT? Nah, Baitul Mal malah di Pituro ada. Nah, silakan cari. Kalau enggak ada tabungan haji, itu di bank-bank BRI juga ada kalau enggak salah dulu. BSI kalau sekarang namanya. Ya, itu aja deh yang bisa Pak Alid sampaikan. Semoga Allah mudahkan lagi kita untuk belajar membaca. Yang belum bisa baca, silakan nanti latihan baca. Oh ya, mainan puzzle juga boleh. Yang penting apa? Dirawat, Bu. Punya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.